Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Hari ini Kamis 1 Mei 2025. Kita masih memantau dari Desa Sumberjaya, Kecamatan Tambun Selatan. Ini tidak jauh dari tempat tadi saya meliput di video sebelumnya. Jaraknya mungkin sekitar 200 sampai 300 meter dari perumahan Bumi AP Mas Indah. Ternyata di sini juga sedang ada penertiban bangunan liar. Tadi saya sempat mengobrol dengan beberapa warga setempat ya. Jadi warga setempat itu mengatakan dulunya di bawah bangunan-bangunan yang ditertibkan ini terdapat aliran sungai, aliran kali. Namun aliran kali tersebut itu kemudian dibangun bangunan liar. Beberapa bangunan juga terpantau sepertinya sudah dibongkar secara mandiri oleh warga. Ini sisa tembok-temboknya saja yang akan kemudian diruntuhkan oleh alat berat dari pemerintah Kabupaten Bekasi ini. Bisa dilihat ternyata hari libur juga para petugas dari operator eskavator masih terus bekerja. Kan di video sebelumnya saya mengatakan bahwasanya sepertinya sedang tidak bekerja dikarenakan hari libur. Ternyata tidak, teman-teman. Karena tadi saya lewat mungkin terlalu pagi ya, jadi alat beratnya itu masih tidak ada operatornya, dan juga petugas-petugas Satpol PP-nya mungkin belum berdatangan. Tapi ini sudah bisa dilihat ya, petugas Satpol PP sudah membersamai petugas operator dari alat berat, membantu juga mengamankan arus lalu lintas yang ada di Desa Sumberjaya. Bangunan-bangunan seperti inilah yang sebelumnya mendiami tanah yang sebelumnya itu adalah daerah aliran sungai. Karena kalau kata warga sih bilangnya kalau dulunya itu di bawah bangunan itu adalah sungai, namun sungai itu sengaja ditutup atau diuruk dengan tanah, dan juga didirikanlah di atasnya itu adalah bangunan-bangunan liar yang menempati daerah aliran sungai ini. Kita tentunya sama-sama berharap seperti harapan juga yang disampaikan oleh warga-warga setempat, agar kemudian daerah aliran sungai Kalimati ini bisa difungsikan. Karena kenapa juga disebut sebagai Kalimati? Karena dulunya kali ini tuh berfungsi, namun pada akhirnya seperti kondisinya sekarang tidak terlihat sama sekali daerah aliran sungai. Mungkin nanti setelah selesai penertiban dari bangunan-bangunan liarnya, juga terjadi pengurukan dari sampah akan sudah mulai terlihat. Begitu teman-teman ya. Oke, kita lihat saja ya dulu berproses dari pembongkaran bangunan liar menggunakan eskavator. Silakan disimak teman-teman sampai habis. Bantu like, komen, dan share serta subscribe-nya teman-teman, jangan lupa, agar kita terus pantau nih proses penertiban bangunan-bangunan liar khususnya yang ada di Kabupaten Bekasi. Karena ada 120 titik teman-teman ya penertiban bangunan liarnya. Jadi seperti itu teman-teman.
Ini kemungkinan dulunya adalah sebuah rumah ya. Kalau lihat dari segi bangunannya ini mungkin dulunya adalah rumah ataupun ruko ya. Yang sedang dirubuhkan menggunakan eskavator. Dan ini akan terus berlanjut, terus tidak berhenti sampai di perumahan Yapemas. Nampaknya akan sampai belakang. Ini juga tadinya saya sempat mau pulang sebetulnya, tapi saya penasaran kenapa di jalan sebelah sini itu macet. Ternyata memang masih ada proses penggusuran, walaupun hari ini adalah hari libur, May Day. Kita sangat bersyukur, sangat berterima kasih kepada para petugas yang walaupun hari libur tidak ada berhentinya untuk bekerja menertibkan bangunan-bangunan liar sesuai dari instruksi yang diberikan oleh Bupati Bekasi Ade Koswara Kunang lewat surat instruksi yang dikeluarkan olehnya. Masih terus kita pantau teman-teman. Ini cuaca sangat terik karena menunjukkan hampir pukul jam 12 siang. Saya pun tidak kalah semangat dengan para petugas yang ada di sini, terus menginformasikan kepada khalayak, kepada publik, agar hal ini menjadi pelajaran bagi kita semua, agar ke depan dimanapun dan kapanpun tidak lagi ada masyarakat yang berani untuk membangun bangunan liar di atas tanah negara, mau apapun itu statusnya, mau tanah pengairan, tanah perhutanan dan lain sebagainya, karena akan merugikan dari masyarakat itu sendiri kalau sudah terjadi pengembalian hak atas tanah negara seperti ini. Pak, nanti dulu aja Pak, Pak. Ini sempat terjadi sedikit perselisihan karena beberapa pengepul besi akan melakukan pengambilan terhadap besi-besi sisa pembongkaran, tapi sedang ada alat eskavator, jadi pihak dari Satpol PP menghimbau agar nanti saja untuk mengambil dari besi-besi tersebut. Masih kita terus pantau ya teman-teman. Prosesnya cenderung tertib, tidak sampai terjadi kericuhan seperti yang ada di Bumi Yapemas kemarin, cenderung kondusif. Mungkin karena warganya juga sudah sadar ya, bangunannya mendiami tanah negara. Sudah dilakukan juga pembongkaran mandiri terhadap atap-atap, pintu, dan lain sebagainya oleh warga yang punya bangunan-bangunan yang ada di atas ini. Kita menjauh dulu karena ini sepertinya alat berat akan mundur atau berpindah posisi untuk menjangkau bangunan yang ada di sebelah sini. Agak lebih memudahkan karena di atas ini ada kabel teman-teman. Jadi sedikit menyulitkan operator alat berat untuk menjangkau sisa tembok dari bangunan yang tadi sempat kita lihat proses dari penggusurannya. Ini juga terlihat ramai sekali ya, menjadi berkah bagi para pengepul besi dari masyarakat sekitar sini juga, karena mereka berbondong-bondong berdatangan untuk
bisa mengambil sisa-sisa besi dari bangunan-bangunan liar yang ada di sini, teman-teman. Namun perlu hati-hati juga ini sepertinya, karena bisa saja menimbulkan resiko kecelakaan kalau misalkan dari pengepul besinya itu tidak berhati-hati, tidak melihat dari posisi alat berat dan juga bangunan liar yang sedang dirobohkan, teman-teman. Makanya dari tadi petugas keamanan juga dari Satpol PP Kabupaten Bekasi juga terus menghimbau baik dari pengguna jalan yang melewati sekitaran Kalimati ini ataupun bagi para pengepul besinya. Bisa dilihat ya teman-teman ya, ini para pengepul besi diminta untuk mundur terlebih dahulu karena alat beratnya juga akan mundur. Jadi bisa disimpulkan bahwasanya ini Bekasi ini sebagaimana yang dibilang oleh Kang Deddy Mulyadi, sebelumnya itu Bekasi dikenal dengan kota industri, namun masalah tata ruang yang ada di Kabupaten Bekasi itu sangat memprihatinkan, teman-teman. Makanya ketika kemarin sempat Kang Deddy Mulyadi ke Bekasi melintasi Kali Gabus, Kang Deddy tanpa berpikir panjang untuk menertibkan bangunan-bangunan liar yang kemudian akhirnya juga Bupati Kabupaten Bekasi berdasarkan instruksi gubernur tersebut melakukan tindakan yang sama dengan mengeluarkan surat perintah penertiban bangunan liar yang menyasar 120 titik yang kurang lebih menurut penuturannya adalah sekitar 1.000 rumah lebih, teman-teman, atau 1.000 bangunan liar lebih, teman-teman. Jadi seperti itu, karena ini sangat mengganggu fungsi aliran sungai karena banjir terus melanda daerah ini. Ini ramai sekali, teman-teman ya, banyak warga juga yang sedang menyaksikan dari adanya proses penggusuran ini. Ini sangat ramai, teman-teman, di sini. Alat berat terus melaju melintasi dari puing-puing yang ada, maju terus. Dan kemudian nanti bangunan yang ada di depan juga mungkin nanti akan juga ikut diaktifkan. Orang sedang merobohkan pagar terlebih dahulu. Masih terus kita pantau, teman-teman. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai sekarang. Tonton terus sampai habis biar bisa melihat animo dari proses penggusuran ini, riuhnya warga-warga sekitar menyaksikan dari proses penertiban bangunan liar. Ini nama kok Jaya. Ke depan kita akan terus memantau ya, teman-teman. Proses penggusuran di 120 titik itu akan kita susuri terus, kita ikuti perkembangannya. Kemarin juga saya sudah mengupdate informasi pembangunan sipil dan capping beam yang ada di Kali Gabus, Desa Srijaya Tambun Utara. Jadi sekarang kita berpindah ke Kecamatan Tambun Selatan, Desa Sumberjaya. Besok kita nggak tahu teman-teman akan memantau titik mana lagi. Namun sepertinya titik ini aja masih terus akan berlangsung, teman-teman. Jadi silakan teman-teman ikuti channel Lensa Bangsa ini, karena channel ini adalah ditujukan untuk sebagai representasi dari giat pembangunan pemerintah Kabupaten Bekasi dan juga pemerintah Jawa Barat. Ini luar biasa ya, patut
diapresiasi, saya tidak berhenti-berhentinya di setiap video mengapresiasi tindakan tegas dari Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi dan juga Bupati Kabupaten Bekasi Ade Kuswara Tuna. Alat berat terus maju teman-teman sampai ke bangunan yang tadi saya tunjuk. Sangat penuh dengan debu dan polusi di sini. Penuh dengan terik matahari juga teman-teman. Tapi kita tetap semangat untuk mengabarkan update informasi penertiban bangunan liar yang ada di Desa Sumberjaya, Kecamatan Labu Selatan ini. Kita kawal terus nanti sampai kalinya benar-benar mulai terlihat lagi, tidak lagi seperti ini teman-teman. Mungkin kita akan jalan saja menuju ke arah sana biar teman-teman juga mampu untuk menerka-nerka seperti apa kondisi dari kali yang banyak warga menyebutnya sebagai kali mati karena memang tidak terlihat fisiknya teman-teman. Tidak terlihat fisiknya, tertutupi oleh bangunan, sengaja diuruk oleh warga. Motivasinya ya tidak lain tidak bukan adalah untuk hal-hal yang sifatnya ekonomi teman-teman. Jadi itulah kalau misalkan warga dengan nalurinya membangun bangunan liar di tanah yang sebetulnya bukan haknya, tidak punya sertifikat hak milik, namun bisa membangun bangunan fisik, itu sangat ironis teman-teman, karena seharusnya warga dapat memperhitungkan resiko-resiko di kemudian hari. Dan sekarang warga itu sendiri juga yang mengalami dampaknya. Karena dengan dengar juga untuk penggusuran di Desa Sumberjaya, Kecamatan Labu Selatan ini tidak ada dana kerohiman atau kompensasinya teman-teman. Jadi sangat disayangkan ya apabila warga sudah mengeluarkan budget, mengeluarkan uang untuk membangun, tapi pada akhirnya tidak lepas dari penggusuran juga teman-teman. Tidak ada visi kalinya teman-teman, bisa dilihat. Saya juga tidak mengerti tadinya kenapa daerah ini digusur. Apa karena memakan badan jalan atau seperti apa. Tapi ternyata memang ada aliran kalinya. Nah, ini sedikit yang bisa terlihat teman-teman. Sedikit yang bisa terlihat. Bagian dari yang tadinya aliran air itu sudah sangat sesempit ini teman-teman. Ini lebarnya cuman sekitar 1,5 meter aja ini. Cuman tinggal segini dan ini pun tidak ada airnya ya, karena di daerah sana itu didirikan bangunan liar. Di daerah sana yang juga tadi kita pantau juga didirikan bangunan liar teman-teman. Jadi aliran kalinya sudah bisa dibilang 100% itu tidak mengalir, tertutup. Sedikit kita pantau di sini teman-teman ya. Di sini ini dibeton semua teman-teman, dibeton semua, didirikan bangunan liar di atasnya. Ini sangat-sangat ironis teman-teman. Saya sebagai pemuda yang lahir di Kabupaten Bekasi, nggak bisa berkata-kata apa lagi. Tapi alhamdulillahnya sekarang udah mulai dilakukan penertiban pengembalian tata ruang oleh pemerintah Kabupaten Bekasi dan juga pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kita sama-sama nantinya menjaga agar daerah-daerah yang sempat dititipkan hari ini kemudian hari tidak dibangun bangunan liar lagi. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila suara saya juga kurang terdengar, saya mohon maaf karena memang posisinya dekat sekali dengan jalan dan juga ramai oleh keberadaan warga teman-teman. Tapi nanti saya coba untuk pasang teks ya agar teman-teman bisa mengetahui apa saja yang saya bicarakan dalam konten video kali ini. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Bagi yang belum like, comment, share, dan subscribe, silahkan di like, comment, share, dan subscribe video ini. Sampai jumpa di video-video update informasi seputar penertiban daerah aliran sungai
yang ada di Kabupaten Bekasi. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.